Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan komputer. Ini daftar diri saya. Materi pembelajaran yaitu materi 1 sampai materi ke-15 ya. Materi pertama yaitu pengenalan komputer. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lain sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Istilah komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer mempunyai arti yang sangat luas dan berbeda dengan orang yang berbeda. Apa yang bisa kita hitung? Yaitu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengelola data, dan dapat memberikan informasi. Rumus komputer. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Kedua, perangkat proses atau CPU. Ketiga, perangkat keluaran atau output device. Dan keempat, media penyimpanan atau storage device. Materi kedua yaitu perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer pada masa itu masih menggunakan tabung fasum dan sirkuit magnetik yang menyimpan memori. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Pada masa itu tabung fasum sudah tergantikan dengan transistor. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC, maka kinerja komputer semakin baik. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Ciri-cirinya merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya IC pada generasi itu lebih kompleks dan berintegrasi. Ada dua perkembangan pada masa ini, yaitu menggunakan LSI dan kedua menggunakan LSI lalu dikembangkan menjadi FLSI, Very Large Scale Integration. Materi ketiga yaitu jenis-jenis komputer dan pengelolaannya. Yang pertama, jenis komputer. Komputer berdasarkan tujuannya, komputer berdasarkan data yang diolah, komputer berdasarkan prosesornya, komputer berdasarkan bentuk fisiknya, dan komputer berdasarkan skala kemampuannya. Next, materi keempat yaitu alat input, proses, dan output. Yang pertama itu yaitu alat input. Alat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesornya untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, modem, touchpad, COM disk, dan lain-lain sebagainya. Peralatan proses. Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengelola data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Ketiga, alat output. Output adalah merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Materi kelima dan keenam yaitu alat memproses. Alat memproses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengelola data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui output. Alat memproses itu meliputi control processing unit dan main memory. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol maupun tikus. 3 bagian utama CPU. Yang pertama, alur aritmetika.
aritmetika analog unik. Kedua, kontrol unik. Ketiga, memori unik. Materi ketujuh yaitu komponen hardware, port komputer dan media penyimpanan. Yang pertama, komponen pada hardware. Yang pertama, input. Kedua, kontrol. Ketiga, output. Keempat, proses. Dan kelima, penyimpanan. Port komputer yaitu port VGA, port USB, port paralel, port serial. Macam-macam media penyimpanan yaitu penyimpanan magnetik, kedua penyimpanan optikal, dan ketiga penyimpanan awam. Materi ke-9, fungsi dan kegunaan software. Apa itu software? Software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Tanpanya ada software, komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi software yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi agar penggunaan dapat mengoperasikan komputer. Sarana interaksi yang menghubungkan penggunaan dengan perangkat keras. Keempat, mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Keempat, menerjemah ke dalam bahasa mesin agar dapat mengerti komputer. Kegunaan software yaitu software sistem operasi atau operating system. Kedua, software pengelola angka atau Microsoft Excel. Ketiga, software presentasi Microsoft PowerPoint. Keempat, software browser Mozilla, Chrome, Opera, dan Safari. Kelima, software desain grafik Skype, Adobe FrameMaker, Picture Manager. Materi ke-10, aplikasi pengelola data, pengelola kata menggunakan MS Office Word Processor. Aplikasi pengelola kata merupakan software yang digunakan untuk mengelola kata dan berkait dengan dokumen seperti tahap pembuatan, pengedit, modifikasi, penyunting maupun mencetak dokumen. Fungsi aplikasi pengelola kata. Yang pertama, membuat dan mengedit dokumen seperti surat dan laporan. Kedua, membuat desain amplop. Ketiga, menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi. Keempat, menyetak dokumen yang telah dibuat. Kelima, mengubah dokumen yang dibuat sebagai forum PDF. Materi ke-11, pengelola data menggunakan MS Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, pengelola data. Fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel yaitu evergreen digunakan untuk mencari rata-rata suatu data. Kedua, sum digunakan untuk menjumlahkan data. Ketiga, if digunakan untuk mengeluarkan output tertentu jika dalam kondisi tertentu. Max untuk mencari nilai maksimal suatu data. Min untuk mencari nilai minimum dari suatu data. Materi ke-12, memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengelola data. Pengelola data menggunakan MS PowerPoint. Pengertian PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling umum digunakan berbagai user. Microsoft PowerPoint pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Fungsi Microsoft PowerPoint sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Kedua, sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Ketiga, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy. Keempat, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik. Kelima, membuat dalam bentuk mengatur dan mencetak beberapa slide. Manfaat Microsoft Office PowerPoint sangat membantu dalam menyampaikan sebuah materi atau gagasan.
menunjang dunia pendidikan dan hal belajar mengajar, menunjang keberlangsungan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dalam kemudian presentasi. Menu MS Office PowerPoint, menu file. Yang pertama yaitu Open, New, Create, Save, and Save As. Materi ke-13, memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan memanfaatkan pengenalan aplikasi internet browsing. Internet adalah suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Protocol. Berfungsi untuk mengakses informasi, mengakses berita, dan sebagai media bertukar sumber daya. Manfaat internet. Dampak positif, yaitu memudahkan mendapatkan informasi, membantu dalam menyelesaikan masalah atau tugas, mendapat sarana hiburan, memudahkan berbisnis, dan memudahkan memproses komunikasi. Dampak negatif yaitu terjadinya cyberbullying. Kedua, cybercrime merupakan penipuan, maraknya penyebaran hoaks, budaya asli mulai ditinggalkan. Pengertian browsing. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet yang menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Contoh browser yaitu Google Chrome, OS Browser, Mozilla Firefox, Samsung Browser, Opera, dan Ubuntu. Materi ke-14, aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan. Internet adalah kesimpulan jaringan komputer yang menghubungkan sistem seakademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Macam-macam aplikasi internet. World Wide Web atau WWW. Kedua, email atau surat elektronik. Ketiga, news group. Keempat, mailing list atau milis. Kelima, internet railing chat. Keenam, internet. Kelima, grup hair. Materi ke-15, peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, sistem informasi sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Jenis-jenis informasi bisnis. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Kedua, sistem manufaktur dan produk. Ketiga, sistem sumber daya manusia. Keempat, sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi sistem informasi dalam bisnis: memproses interaksi sebuah toko atau swalayan, menjual ratusan jenis barang, pengawasan, pengingatan, dan pengalihan informasi. Itulah tadi penjelasan mengenai tentang komputer. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.